Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan keputusan baru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara soal pengangkatan P3K per waktu yang hanya dikhususkan untuk posisi dan jabatan yang akan saya jelaskan di video ini. Tenaga honorer wajib mencatat hal ini agar rekan-rekan sekalian bisa mengetahui jabatan-jabatan mana yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Tapi sebelum membahas hal itu kepada rekan-rekan, khususnya para tenaga honorer, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan perkembangan terkini informasi pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini yang terbaru adalah Menpan RB menunda pengangkatan honorer untuk formasi tahun 2024. Akan tetapi hal itu bukan berarti kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu juga akan dibatalkan. Nah, untuk seluruh proses pengangkatan honorer menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu itu tetap berjalan, dan khusus untuk P3K paruh waktu ternyata berdasarkan surat dari Kemenpan RB terdapat beberapa jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu. Rini Widiantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi rekan-rekan nanti bisa mendownload regulasi ini, yakni keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, di mana keputusan Menpan ini mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu di instansi pemerintah. Jadi regulasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu diatur di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana disebutkan di awal video ini. Nah, bagi tenaga honorer yang berharap bisa menjadi P3K, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus. Jadi honorer salah satu syarat utamanya untuk bisa diangkat menjadi P3K per waktu adalah telah masuk ke dalam database BKN. Namun telah mengikuti seleksi CPNS, akan tetapi dari seleksi itu tidak dinyatakan lulus. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dan sudah menjalani seluruh tahapan seleksi. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang kedua adalah kategori honorer yang telah mengikuti tahapan seleksi P3K akan tetapi tidak berhasil lolos pada seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Jadi kesemuanya itu adalah kesemuanya itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi apabila mengikuti seluruh proses seleksi tahap 1 maupun tahap 2, namun rekan-rekan juga terdata di dalam database BKN, maka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di peraturan itu disebutkan bahwa honorer yang masuk ke dalam database BKN dan sudah menjalani seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi belum mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, honorer ini yang bisa diangkat menjadi P3K per waktu. Jika memenuhi kriteria tersebut, maka tenaga honorer masih harus memperhatikan jabatan yang tersedia untuk pengangkatan P3K per waktu. Setidaknya Menpan RB sudah membagi 7 jabatan yang bisa diisi oleh para tenaga honorer atau para P3K paruh waktu. Nah, apa saja ketujuh jabatan itu? Ketujuh jabatan itu adalah, yang pertama adalah guru dan tenaga kependidikan. Jadi kategori guru juga bisa diangkat menjadi P3K per waktu. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah tenaga teknis. Yang keempat adalah jabatan pengelola umum operasional. Yang kelima adalah operator layanan operasional. Yang keenam
Ya, yang keenam kita lihat adalah pengelola layanan operasional, serta yang ketujuh adalah jabatan penata layanan operasional. Nah, ketujuh jabatan ini bisa diangkat menjadi P3K per waktu. Saya lihat tadi tidak ada jabatan pengadministrasi perkantoran. Nah, berdasarkan keputusan Menpan RB ini untuk jabatan pengadministrasi perkantoran memang belum ada disebutkan. Namun bukan berarti jabatan pengadministrasi perkantoran ini tidak bisa diangkat menjadi P3K per waktu. Bisa saja nanti pada saat proses pengangkatan akan ada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Demikian rekan-rekan sekalian terkait dengan jabatan yang bisa diisi oleh P3K per waktu berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tetapi dengan skema paruh waktu ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini. Sementara itu rekan-rekan sekalian,